Apa kalau dulu itu namanya benar-benar mengerti. Saya kelasnya. Bulgoh itu adanya biaya. Penting itu biaya. Makanya jangan kalau nyekolahin anak usahakan jangan minta yang gratis. Kalau gratis hasilnya kurang bagus. Karena anak ini tidak ada sedekah jariyah, nggak ada sedekah. Itu rahasia sebenarnya. Cuma orang sekarang pengennya apa-apa gratis. Nah, kalau gratis anak kosong, rohaninya kosong. Ya rohaninya kosong. Maka bapak-bapak ini kalau nyekolahin anak, mau bikin anak untuk biaya ke pendidikan nggak usah dipusingin. Karena semakin banyak biaya yang dikeluarin untuk pendidikan, untuk ibadah, ini insya Allah gantinya lebih banyak. Itu jangan kok bayar terus, dikit-dikit uang, dikit-dikit apa ya. Lihat kegiatannya. Kalau sesuai ya nggak masalah, gitu loh, ya kan? Nah, kalau sesuai ya nggak masalah. Duit terus kegiatannya kagak ada lah. Ini kalau sampai nggak kuat ya cabut aja anaknya, pindah ke tempat yang banyak kegiatannya kan gitu. Nggak usah ngomel-ngomel. Maka ini harus dikontrol kerjasama antara orang tua dengan guru. Bulgoh itu penting Pak biaya itu. Nah, biaya ini ya bukan semata-mata untuk gurunya, untuk kiainya, enggak. Semuanya ini butuh biaya. Anak pengen nyaman di pondok, pondoknya pengen bagus ya harus dibangun. Pengen tidur di kasur harus beli kasur. Pengen sarung yang bagus harus beli sarung. Pakai biaya enggak itu? Pakai biaya semuanya. Yang kelima wa irsadul ustadi, menghormati guru. Syarat yang kelima supaya ilmu kita manfaat, hormat sama guru. Guru itu siapa? Yang pernah membimbing kita, yang pernah mengajari kita mulai TK sampai sekarang. Justru yang paling berharga adalah guru TK, guru yang pertama kali ngajar kita. Kita belum tahu huruf, oh ini namanya A, ini namanya B, ini namanya C, oh ini namanya alif, ba, ta, sa, jim. Itu guru yang paling berharga, paling berjasa. Tapi kadang-kadang kita kalau ketemu beliau-beliau kadang-kadang malah nyuekin, mentang-mentang beliau sudah lebih apa, kita lebih pintar daripada beliau. Ini jangan, takut kualat. Kadang-kadang kalau ketemu teman kita aja, misalnya kita ketemu guru kita ketemu teman kita ditanya, itu siapa? Itu bekas guru saya. Oh, dosa besar begitu itu. Itu mantan guru saya, dosa besar. Gak boleh. Kita bisa ABC dari beliau. Kita tahu Bismillah dari beliau. Kok kita mentang-mentang udah jadi ustadz, jadi kiai, ketemu itu mantan guru saya, walah, nggak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun apa, beliau seakan-akan kita lebih sukses daripada beliau, tetap kita harus hormat karena beliau adalah guru kita. Jangan sampai ya guru ini ketemu guru, assalamualaikum, bapak mau kemana? Ya, karena memang guru kita ya kita hormati. Kalau kita nggak hormat, ilmu kita nggak bakalan manfaat. Yang keenam, syarat yang keenam, tulus zamani, waktu yang sangat panjang. Nuntut ilmu itu waktunya panjang, tidak sejam begini, sejam enggak, panjang ilmunya. Makanya sampean ini ya diwajibkan menuntut ilmu itu sampai akhir hayatnya, sampai mati kita kewajiban menuntut ilmu. Selama masih ada waktu, selama masih sehat, ada kesempatan, yuk kita tetap niat tolabul ilmi, ngaji. Itu loh, ngaji ini ya saya ini yang ngaji di sini, enggak terus saya terus yang paling pintar, enggak. Kita sama-sama ngaji.
Saya kalau nggak ada sampean-sampean ini, saya juga nggak ngerti apa, karena memang ini tak baca, kita pahami bareng sehingga kita nanti punya pemahaman. Ya, jadi saya bacakan, panjenengan semua mendengarkan. Karena memang arahannya begitu, kata Rasul, kun aliman au muta'alliman au sami'an. Kata Rasul, kun jadilah kamu aliman, orang yang ngerti. Ngerti tugasnya ya ngajari. Au muta'alliman, kalau nggak bisa ngajari ya belajar ngaji. Belajar ngaji itu ya bawa kitab, bawa buku, bawa topeng. Nggak bisa au sami'an. Kelompok yang ketiga, jadilah orang yang setia mendengarkan. Namanya jiping, kan gitu. Nah, wala takun robian, jangan jadi kelompok yang nomor 4. Apa itu? Ngajar kagak mau, nggak bisa. Belajar nggak mau, mendengarkan aja ogah. Ya, itu udah nggak masuk semua itu. Ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, dengerin saja tuh ogah-ogahan. Malah kadang-kadang ini kalau ada orang mau ngaji, diprovokatori, cegat di jalan. Ya, mau kemana? Ke musola. Ada apa musola? Mau ngaji? Ngapain ngaji? Mending ngopi di sini sambil rokok, enak. Nonton TV, ngobrol kan enak. Ngaji kan di musola nggak bisa ngapa-ngapain. Dah, provokatornya keluar. Wala takun robian, jangan jadi kelompok yang keempat. Ngajar kagak bisa, belajar nggak mau, mendengarkan pun juga tidak mau. Fatahlah, maka akan jadi orang yang rusak. Ini itu udah kelompok keempat mesti rusak itu. Ya, ngajar gak bisa, belajar gak mau, mendengarkan juga tidak mau, maka akan jadi kelompok yang keempat, yaitu kelompok yang rusak. Ini ya, jadi mari kita pahami syarat ngaji, menuntut ilmu supaya ilmu kita manfaat. Syaratnya ada yang pertama gunakan pikir untuk konsentrasi, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, yang keempat ada biaya, yang kelima menghormati guru, yang keenam waktu yang lama. Ini sekilas untuk memperingati hari. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa nisabu zuru'i wasimari satu ausukin. Wa nisabu zuru'i, adapun nisabnya biji-bijian, wasimari dan buah-buahan. Ini biji-bijian yang mempunyai makna penting karena biji-bijian ini yang jadi makanan pokok. Nisabnya biji-bijian dalam arti kalau di Indonesia ini ya padi, ya beras. Nisabnya biji-bijian dan nisabnya buah-buahan. Berapa nisabnya? Satu ausukin, itu 5 wasak. Ya, 5 wasak ini, satu wasaknya ini 60 sok. 60 sok ini kalau kali 5 berarti 300 sok. Satu sok ini kalau ditimbang diukur ukuran Indonesia 3,1 liter. 3,1 liter itu satu sok. Nah, kalau 5 wasak berarti sekitar 300 kali 3,1 berarti 930 liter. Oh, 900 berapa? 30 liter. Itu nisabnya biji-bijian, nisabnya padi. Ini padinya
padi limbangnya padi yang sudah jadi, ya, bukan padi yang baru diangkat dari sawah, udah dibersihin, udah dikeringin gitu kan. Nah, hasil bersihnya dapat berapa? Nah, kalau sudah ada segitu 930 liter itu kalau dikiloin ya sekitar ya 7 kintal lah ya, 7 kintal atau 7,5 kintal, 7 kintalan gitu ya. Nah, itu nisabnya segitu. Karena 1 liter itu kan sama 1 kilo kan beda berapa? Beda 2 on. Ya, kalau dihitung sendiri gitu nanti. Nah, berarti beda 2 on. 2 on kali 900 berarti bedanya ya 1,8 berarti 7,5 kintal. 7,5 kintal itu sekitar itu. Kalau kita panen dapat 7,5 kintal itu berarti sudah ada 1 nisab. Ya, sudah ada 1 nisab. Nah, kalau misalnya belum ada ya akumulasi. Akumulasi misalnya panen pertama dapat 5 kintal. Kan kedua dapat 5 kintal. Itu yang udah setahun kan, setahun itu nanti diakumulasi. Karena kalau padi kan biasanya bisa 2 kali ya, bisa 2 kali. Tuh, itu segitu. Ya, nah, buah-buahan. Nah, buah-buahan juga segitu 5 wasak atau sekitar tadi itu berapa? 930 liter. Nah, qadruha ya kira-kiranya itu alfu wasittu mi'ati ritlin. Kalau diukur apa ukuran sana yaitu sekitar 1600 kati. 1600 kati. Ya ini kita susah kalau mengikuti ke sana ya, kita langsung diterjemahkan ke ukuran Indonesia saja. Bil Baghdadi menurut negara Baghdad. Wa bima dan di dalam sesuatu zada tambah apa ma fa bihi sabihi maka dihitung menurut hitungan nisabnya. Kok lebih dari 1 nisab berarti hitungnya tambahannya itu setelah dihitung setelah ada 1 nisab. Ya, misalnya kok apa namanya itu ada 10 kintal, berarti kan kelebihannya 2,5 kintal. 2 kintal seperti 1 ton kan 10 kintal ya. Itu enggak 1 ton berarti udah lebih. Lebihannya dihitung sesuai dengan lebihannya. Kalau lebihannya belum ada 1 nisab ya kita masih pakai hitungan 1 nisab. Nanti kalau udah ada 15 kintal berarti 2 nisab, gitu kan? Nah itu dihitung seterusnya seperti itu. Tuh nisabnya apa? Nisabnya apa? Nisabnya apa? Nisabnya biji-bijian dan buah-buahan. Nah berapa zakatnya? Wabiha dan di dalam apa zuruk dan simar, di dalam biji-bijian, nisabnya biji-bijian dan buah-buahan zakatnya berapa? Insukiyat jika disirami apa tumbuh-tumbuhan bima isamai dengan air hujan awisaihi atau air banjir al usru itu zakatnya 1/10. Jadi jika kita ini nanam padinya itu pengairannya kok pakai air hujan atau air banjir, artinya air yang tidak beli, ya, air yang tidak pakai ongkos, ya, ini zakatnya 1/10. 1/10 zakatnya. Kalau 750 kilo
ya berarti 1/10-nya zakatnya berapa? 75 kilo kan gitu ya, 10%. Karena gratis, nggak pakai ongkos. Ongkos itu kan kalau ongkos kerjaan tuh wajar ya, kita butuh kadang-kadang butuh orang yang bantu ya, itu harus dihitung dulu. Setelah itu selesai, nah baru dihitung ada satu nisab ya. Yang selanjutnya wa in suqiya, dan jika disirami bidaulabin dengan apa namanya alat siram, alat penyiram itu ya, pakai kayak apa ya, pakai tenaga lah gampangannya gitu ya, pakai alat ya, pakai timbuk ya, pakai ember ya, itu kan pakai tenaga tuh, kita bayar orang, bayar tenaga. Itu kalau pakai begitu, pakai ongkos, kalau siramannya pakai ongkos ya, itu zakatnya nisful usri, itu zakatnya separuhnya, jadi 5%. Kalau tadi itu 1/10, berarti ini 1/5, jadi itu 5% ya, karena zakatnya apa? Karena pakai ongkos ya, pakai modal. Jadi kalau nggak pakai modal berapa? 10%. Kalau pakai modal 5%. Tuh. Ada buah-buahan itu sama seperti tadi, buah-buahan itu sama seperti zakatnya biji-bijian, asal disirami pakai ongkos ya 5%, disirami nggak ngeluarin ongkos 10%. Titik. Faslun wa tuqawwamu urudut tijarati, wa tuqawwamu, dan dihitung urudut tijarati apa? Harta dagangan. Inda akhiril hauli, ketika akhir tahun. Inda akhiril hauli, ketika akhir tahun. Inda akhiril hauli, ketika akhir tahun. Bima, dengan sesuatu, usturiyat yang dibeli, apa ma usturiyat yang dibeli, bihi apa, kelawan bihi dengan emas, dengan sesuatu tadi. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang zakatnya harta dagangan. Kita kok dagang apa aja, mau sembako, mau sayuran, mau yang lain-lainnya, dihitung. Ini semuanya dihitung ketika di akhir tahun ya, di akhir tahun itu dihitung. Nah ini dihitung pas akhir tahun. Nah kok dagangan itu dihitung, kok ada satu nisab, maka mengeluarkan zakat. Kalau nggak ada satu nisab, maka apa? Tidak mengeluarkan zakat. Tuh ya, kalau ada satu nisab keluarin zakat, kalau tidak ada satu nisab tidak mengeluarkan zakat. Zakatnya urutut tijarah, harta dagangan itu sama dengan zakatnya emas dan perak. Zakat emas dan perak kemarin berapa? 2,5. Jadi kalau ini harta dagangan dihitung. Nah kalau dagangan kecil Pak, ya dihitung seharinya berapa kali sebulan kali setahun, ya kan? Nah, kali setahun. Nah itu kok
Ada satu nisab ya harus dizakati. Enggak ada satu nisab ya tidak wajib zakat. Zakat emas kemarin berapa? 2,5%. Nisabnya berapa? Berapa gram kemarin? 50. Hah? 80. 93 gram. Nah, itu 90 gram ya. Kalau udah seharga itu berarti kita wajib ya. On. Gram on ya. Wa yuhraju dan dikeluarkan mendalika dari yang demikian itu rubul usri yaitu 4/10 yaitu 2% setengah. Zakatnya harta dagangan itu 2% setengah. Ya udah Pak dihitung sendiri, habis ketemu potong 2% setengah dikeluarin. Ya nggak usah terus ngundang teman-temannya, ayo sesini ya, ini sama zakat, nggak usah begitu. Allah sudah maha tahu. Hitung kok ada 100 juta, ambil 2,5 juta, kasih yang punya, karena itu bukan hak kita. Itu makanya kalau ada orang ke rumah nggak punya kok minta-minta, ya itu kesempatan, nggak usah nyari-nyari sampai. Ya mendingan ngasih ketimbang dikasih kan gitu. Kalau orang ngasih insya Allah ada lebih, kalau dikasih susah selamanya. Makanya jangan hitung-hitungan, minta dulu kamu lah, mending ngasih ketimbang dikasih. Kalau udah nanti kalau kita ngasih nggak bisa ya, dikasih dulu kan repot urusannya, kita nggak sejahtera. Wama dan sesuatu ustuhrija yang dikeluarkan, yang keluar dari bumi, min ma'adinid dahabi, dari berupa tambang emas, wal fiddati dan perak, yuhraju itu dikeluarkan minhu, dikeluarkan zakatnya misalnya, maksudnya minhu dari emas, dari hasil tambang emas dan perak, rubaul usri fil hali 2,5%, 4/10 fil hali seketika. Jadi ketika kita tuh kerja di tambang emas dan perak, kita kok nambang gitu kan, rata-rata kok dapat emas atau dapat perak, ya sudah ada satu nisab. Nah itu langsung dikeluarkan zakatnya seketika itu. Ini berarti zakatnya apa? Zakatnya apa namanya? Tambang emas dan tambang perak. Kok ada satu nisab, langsung seketika itu harus dizakati bagi orang yang ahli zakat. Tapi kalau tidak ahli zakat, ya nggak wajib zakat. Orang yang wajib zakat hanya orang Islam. Yang nambang kok bukan orang Islam, nah, dia nggak tahu aturan, ya memang dia ambil sendiri. Ya memang itu, bang, aturannya begitu. Kalau itu enak Pak, nggak Islam, ya terserah. Ya terserah gitu loh. Islam sengsara Pak, ada banyak aturan, ya terserah. Kalau sampai misalnya banding-bandingin begitu, ya terserah kan gitu. Yang jelas Islam ini sudah diatur oleh Allah dengan aturan yang paling baik. Karena Allah mengatur kita ini tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Makanya nggak usah iri, karena urusan kita itu sampai akhirat. Insya Allah kalau kita nurut, insya Allah di akhirat kita kepenak, itu enak. Itu. Wama dan sesuatu yujadu yang ditemukan minarikasi dari rikas.
Rikas ini dari barang temuan. Nah, barang temuan. Kita gali tanah, tiba-tiba menemukan barang berharga. Ya, harta karun. Harta apa? Harta karun atau harta korun. Karena harta korun itu ceritanya dari korun. Korun ini dulu ceritanya orang kaya, tapi akhirnya lupa sama Allah. Artinya korun diambleskan bersama hartanya di dalam bumi. Makanya kalau ada orang kok gali-gali begitu dapat emas, dapat barang-barang berharga begitu, namanya menemukan harta karun. Harta karun itu bahasa Arabnya rikas. Ya, rikas. Rikas itu ada zakatnya. Kok sampean menemukan begitu? Nah, itu ada zakatnya. Nah, zakatnya berapa? Fafihi, maka di dalam apa itu tetap ada di dalam rikas, zakatnya al-khumsu, yaitu 1/5. Zakatnya berapa? 1/5 atau 5%. Kok dijual ini ya? Rikas ini nggak ada nisabnya. Pokoknya kita nemu jebret, kita jual, potong 5%. Kok laku 1 juta, berarti 5%-nya berapa itu? 50.000 kan gitu kan. Nah udah itu 60 kasih orang, yang 950 itu hak kita. Itu ya. Alhamdulillah udah lengkap dah. Mulai zakatnya emas sudah, zakatnya perak sudah, zakatnya biji-bijian sudah, zakatnya buah-buahan sudah, zakatnya apa? Barang tambang sudah, zakatnya barang